Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqad qala fi kitabihil karim wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatim min man nasya'u inna rabbaka hakimun alim. Wa qala an-nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abah. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad abah. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramin, monggo sami-sami kita bersyukur atas limpahan nikmat, segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, terutama nikmat Islam, terutama nikmat taufik, sehingga dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita ini, tahap demi tahap Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, menjadikan iman kita semakin hari semakin sempurna. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhtaramin, kemarin kita telah membahas bagaimana wa kaifa akhafu ma asraktum. Bagaimana saya akan takut kepada apa-apa yang kalian sekutukan. Padahal tidaklah kalian takut terhadap apa yang engkau sekutukan dari Allah. Malam yunazil, dan apa-apa yang tidak diturunkan dengannya. Alaikum sultana, kepada atas kalian hujahnya. Maka manakah dari kedua golongan ini yang benar-benar akan mempunyai rasa aman? In kuntum ta'lamun, jika kalian ta'lamun. Ta'lamun itu asal kata dari ilm. Ini mempergunakan huruf ta. In kuntum ta'lamun berarti jika kalian ini mau mencari. Taklim itu mencari ilmu, ta'lamun itu mencari pengetahuan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan antara imannya dengan kedzaliman. Mereka itulah ulaika lahum amnu, mereka itulah yang akan mendapatkan keimanan, dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Kemarin sudah kita bahas ayat ini, bagaimana bahwa siapa orang yang tidak berusaha mencari
mencari atau menugaskan dirinya sendiri berusaha mencari kesempurnaan iman. Apapun keadaannya, manusia ini diperintah oleh Allah untuk mencari. Yang pertama mencari ilmunya. Mencari ilmunya. Makanya tolabul ilmi itu faridhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap diri yang menyatakan berserah diri Islam. Orang yang berserah diri wajib mencari ilmu untuk apa? Untuk mengamalkan ilmunya tadi ini sehingga meningkatkan dirinya dalam kesempurnaan perintah. Perintah itu amal yang diperintahkan. Ketika amal-amal ini diperintahkan, maka amalan ini yang menjadikan manusia ini semakin hari semakin sempurna imannya. Bagaimana apabila tidak ada tidak ada orang yang mengajarkannya, tidak ada mursyid, tidak ada tidak ada ustadz, tidak ada kiai yang mencari, yang menjadikannya menemukan petunjuk hidayah nih. Maka pergilah, famshu fi manakibiha, famshu maka berjalanlah di muka bumi ini untuk manakib. Nah, jadi kemana saja berjalan itu, maka minimal perjalanan itu apabila kita membaca di dalam Quran surat At-Taubah, napa niku? Setiap orang, setiap diri yang merasa dirinya ini napa? Merasa dirinya itu besar, merasa dirinya itu mempunyai kekuasaan, merasa dirinya itu mempunyai tanggung jawab napa? kepada anak, kepada istri. Anak saya ini tanggung jawab saya, istri saya ini tanggung jawab saya. Kalau saya nggak memberi makan, siapa nanti yang memberi makan? Lah, ini seakan-akan ketika dia tinggal mati, seakan-akan dia akan mati. Padahal tidak demikian. Maka napa? Bara'atum minallahi wa rasuli ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallah, bari'ah. Bara'ah niku putuskan hubungan. Putus hubungan minallah dari Allah wa rasulihi dan utusannya ilal ladzina ahadtum minal musyrikin, kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Siapa orang yang menyekutukan Allah? Gini, wow. Bagaimana cara memutuskan hubungan? Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Maka berjalanlah kamu di muka bumi selama 4 bulan. Wa'lamu annakum, maka ketahuilah olehmu sesungguhnya kamu tidak akan mampu melemahkan Allah. Jadi kalau kamu belum pernah berjalan 4 bulan di muka bumi, kamu merasa mampu melemahkan Allah.
melemahkan ketentuan Allah, takdiri Allah, apa yang sudah dicatat sebelum manusia lahir. Napa sing sakderenge manusia lahir niku sing dicatat? Rezeki. Pertama adalah umurnya, yang kedua rezekinya, yang ketiga jodoh. Umur itu wis ditetapkan. Umur itu mulai lek wis swidak nggih swidak loro, swidak telu nggih, swidak loro nggih. Tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Rezekine lek wis dicatet nggih masih napa? Masih nyambut gawe atau gak nyambut gawe tetap mendapatkan catatan sesuai catatan. Ditinggal bapak gak ditinggal mati ataupun ditinggal gak ditinggal, lek gak napa jenenge rezekine gak entek nggih gak kira mati. Kemudian jodoh. Ini tidak akan beleset. Dan ini tidak akan diketahui oleh hati-hati yang musyrik, yang menyekutukan Allah, kecuali dia mau berjalan di muka bumi selama 4 bulan. Nah ini. Nah, maka perjuangan berjalan di muka bumi selama 4 bulan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita dari ayat-ayat tentang bagaimana Nabi Ibrahim mencari petunjuk, mencari hidayah ini. Ini zahibun ila rabbi sayahdin. Ini saya pergi kepada Allah Tuhanku, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingku. Maka kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membimbing Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan petunjuk, wahum muhtadun. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah, muhtadun. Nah, ayat berikutnya watil kal hujjatuna atainaha Ibrahim. Inilah hujjatuna. Hujjah niku napa jenenge? Keterangan. Hujjah niki napa jenenge? Jadi alasan. Hujjah itu alasan. Inilah alasan kami yang kami berikan kepada Ibrahim. Atainaha Ibrahim ala qaumihi, atas kaumnya. Maka ini menjadikan pelajaran segala sesuatu yang berkenaan dengan kaum, berkenaan dengan kaum niki artinya dakwah. Yang berkenaan dengan kaum ini artinya dakwah. Ketika ada orang yang mendakwakan bagaimana orang yang menceritakan kebesaran Allah, ada orang yang mendakwakan tentang bagaimana kehidupan sunnah. Ini semuanya ini adalah hujahnya Allah. Semua adalah watilka hujjatuna. Itulah hujjah kami, alasan-alasan kami. Jadi mereka orang yang menceritakan tentang kebesaran Allah, menceritakan tentang kebesaran agama, ini pasti ini adalah hujjah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita itu mengingkari. Jadi orang yang menceritakan tentang ayat-ayat Allah. Nah,
tentang ayat-ayat Allah. Ketika orang yang menceritakan ayat-ayat Allah kemudian diselingi dengan nopo? Dengan pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yang berkenaan dengan ayat niki. Ayat ini yang berkenaan dengan ayat ini artinya setiap diri yang memperoleh pengalaman iman. Tapi biasanya tiang sing memperoleh pengalaman iman ini tidak akan menceritakan. Kenapa? Karena itu rahasia antara dirinya dengan Tuhannya. Dan nanti setelah pengalaman iman ini ditutupi, lah ini antara dirinya dengan Tuhannya, sir, rahasia. Nah, setelah kematian baru Allah ungkap. Setelah kematiannya, itu Allah ungkap. Banyak kejadian-kejadian tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan wali-walinya. Tetapi tatkala ada orang yang menceritakan koyok forum koyok ngeten iki, koyok forum ngaji ngeten iki, menceritakan, oh saya mendapatkan pengalaman iman dengan ayat ini. Lah niku bisa dilihat dari sing ditimbang, tentu timbangan ini napa? Timbangan ini wau terlihat dari ujung-ujungnya pelaku nih wau. Ketika dia ini ujung-ujungnya ini mencari dunia, maka dia ini jelas orang-orang sing salah. Mencari dunia niku napa? Jadi tiang yang mencari dunia itu sudah terlihat dari kata-katanya ini wis ketok. Tapi ketika orang tadi ini menceritakan pengalamannya itu tujuannya untuk memberi ilmu, memberi akhirat. Nah ini juga terlihat. Kenapa? Karena dunia dengan akhirat niku ketok jelas. Kebenaran itu tampak jelas. Kebenaran tampak jelas. Dan yang dolim juga tampak jelas. Tidak usah Kanjeng Nabi niku. Jadi maka berhati-hati dengan kedua hal tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah watil kal hujjatuna atainaha Ibrahim. Itulah alasan-alasan kami yang kami berikan kepada Ibrahim supaya mendakwakan kepada kaumnya. Maka narfa'u darajatim man nasya. Narfa'u yarfa, narfa, irfa niku derajat tinggikan derajatnya itu atas kehendak kami, kehendaki derajat kami tinggikan derajatnya atas kehendak kami. Inna rabbaka hakimun alim. Inna sak teman-temane rabbaka, Rob kalian, Robmu itu al-hakim. Hakim niku bijaksana. Untuk menimbang kebijaksanaan niku napa? Kebijaksanaan itu ditimbang dengan ilmu, al-alim. Hakimun alim. Kebijaksanaan itu akan ditimbang dengan ilmu. Ilmune kebijaksanaan niku ya napa? Ada orang yang menghormati sampean, ya, sampean itu terasa no, betul. Nah,
ada orang yang menghormati sampean, itu akan sampean rasakan. Berarti sampean akan menghormati. Ada orang yang menghormati sampean, sampean akan menghormati. Kenapa? Ya itu al-alim itu. Orang yang membenci sampean, meskipun mereka nggak mengatakan, itu akan terlihat. Orang yang benci kepada sampean, meskipun dia tidak mengatakan, gak ngilokno, gak lopo, itu akan terlihat. Kenapa? Nah, ini al-hakim, al-hakam. Kenapa al-hakam nopo jenenge hakim? Hakim niku nopo? Hakim ini adalah orang yang menopo jenenge justifikasi niku napa lek ngarani ini. Memutuskan. Nah, memutuskan perkara. Orang yang memutuskan perkara ini harus tahu tentang al-hakim. Artinya al-hakim niki hatinya ini tajam. Hatinya tajam, pandangannya gak ngenteni wong iku ketok salah. Napa jenenge gak ngenteni wong iku mengungkapkan kesalahan. Delok lagae tok, delok napa jenenge, delok aura niku napa lek aura niku. Hawa ni. Delok hawa niku wis krasa. Lah ini al-hakim. Dengan adanya orang yang gano gaene sama dibenci sama seseorang, itu adalah al-alimul hakim. Nah, maka itulah hujah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim supaya kepada atas kaumnya. Supaya apa? Narfa'u darajatim man nasya. Supaya kami tinggikan derajatnya sesuai kehendak kami. Makanya Gusti Allah niku wau menutup napa jenenge Al-Qur'an itu dengan 3 surat. Pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu ahad. Napa? Sing pertama qul huwallahu ahad. Kalau qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu, ahad niku satu, esa. Ahad niku satu. Allahu somad, Allah tempat bergantung. Jadi untuk menjadikan hati niki tidak goyang dengan suasana apapun. Suasana apapun, suasana yang menjadikan kita ini napa lek ngarani. Ono napa lek ngarani, ono berita tentang ini. Kadang-kadang menungso niku aku kena ono berita ngene akhirnya berharap. Menungso niku senengane berharap dengan berita-berita sing dirungokno kuping. Kuping niku aku ngrungokno iki sret. Iki akhirnya napa? Lah niku kejebak dengan as-somad. Akhirnya berharap kepada makhluk. Maka pelajaran tentang al-ikhlas. Nah niku surat niki sampai dikarani surat al-ikhlas. Lah niki ojo gampang-gampang percaya ambek berita yang menjadikan kita ini berharap. Sehingga berharap kepada selain Allah. Yang kedua, surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq niki napa? Nah, setiap diri yang dalam perjuangan untuk keikhlasan dalam berdakwah, maka itu pasti akan mendapatkan tantangan. Tantangannya, rintangannya napa? Dibenci manusia.
Maka kebencian manusia tadi ini kita berharap berlindung kepada Allah tentang syarril waswasil napa jenenge min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Niki sudah pernah kita bahas tentang ayat niku nggih, tentang Al-Falaq nggih. Monggo dicari yang belum pernah mendengar tentang bagaimana napa jenenge setiap kata-kata itu adalah sihir. Setiap ungkapan niku saling mempengaruhi. Niku jenenge sihir. Kemudian yang ketiga ditutup dengan qul a'udzu birabbin binnas. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala membuka kitab Fatihah dengan Fatihatul Kitab. Dengan surat Al-Fatihah. Kemudian menceritakan tentang bagaimana perjalanan orang iman, orang kafir, orang munafik, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, sampai terakhir surat An-Nas. Surat An-Nas. Maksudnya bagaimana surat An-Nas ini menceritakan bagaimana kita ini berlindung kepada diri kita sendiri. Qul a'udzu birabbin nas. Kita melihat manusia di sana manusia. Padahal manusia yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita ini sebagai ujian adalah diri kita sendiri. Adapun manusia yang di depan kita, yang ini, yang itu, yang sana, yang sini, itu semuanya adalah af'al. Adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai ujian bagi diri kita. Artinya segala perbuatan yang ada di depan kita ini menjadi ujian bagi kita, bagaimana diri kita supaya menjadi orang yang ahsanu amala, sing paling baik amalannya. Wa tilkal hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Nah niku. Itulah hujjah kami atau alasan-alasan kami yang kami berikan kepada Ibrahim atas kaumnya. Narfa'u darajatim man nasya. Sehingga agar kami meninggikan derajat sesuai dengan kehendak kami. Yang dikehendaki niki napa? Karena Nabi Ibrahim itu menghendaki. Kalau Nabi Ibrahim enggak menghendaki, maka tidak akan dikehendaki. Maka nih terus Kanjeng Nabi niku wau, kita ini harus mempunyai niat. Niatkan diri kita dulu, sehingga dengan niat ini Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Taufik niku pertolongan untuk beramal. Jadi niat innama a'malu bin niat. Innama saat teman-teman ini amal, segala amal ini tergantung dari niat. Lek gak ono niat ya gak mungkin dikai taufik oleh Allah untuk beramal. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhan kalian ini al-hakim. Hakim bijaksana. Tadi sing diarani hakimul alim, bijaksana dan mengetahui. Ya niku wau. Kita pahami ana wong. Kita pahami barusan inna rabbaka hakimun alim. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas pada pagi ini menjadikan berkah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Monggo dihafalkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.